Zombie seram berbulu nyaris memakan bocah ini. Bocah ini mengambil tangan manusia dan mengunyahnya. Karena zombie di sini hanya makan daging manusia, tapi tidak akan menyerang sesamanya. Bocah ini makan daging manusia dan berhasil lolos. Tapi Han tidak seberuntung si bocah. Di kejauhan, ia tidak sempat makan daging manusia. Zombie berbulu menoleh dan melihatnya. Ia meraung dan seluruh zombie mengejar Han. Cerita berawal di sebuah desa terpencil di India. Malam ini, Han ke desa ini untuk bekerja. Ia tersesat dan ponselnya tidak ada sinyal. Desa ini sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang menyalakan lampu. Han menyalakan senter ponselnya. Tiba-tiba, ia melihat seorang bocah bernama Ali. Ali sangat aneh. Ia mematung di sana. Belum sempat Han bicara, Ali menyuruhnya untuk mematikan senter. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan orang. Ali menyuruh Han bersama bergegas ke rumahnya. Di rumah ada bocah perempuan bernama Pari. Han kebingungan dan bertanya ada apa. Ali dan Pari sibuk menjelaskan. Mereka bilang, kecilkan suaramu. Han tidak mengerti. Apa kalian mempermainkanku? Mana orang tuamu? Panggil mereka. Orang tuaku dimakan? Jangan bercanda, aku sudah lelah. Benar kata Pari, ayahku memang dimakan. Dimakan? Dimakan siapa? Dimakan ayah Pari. Han makin bingung. Han tak tahan lagi dan membuka pintu untuk keluar. Ali langsung menghentikan Han. Tolong jangan keluar. Tapi, Han mengabaikannya. Aku harus pergi hari ini. Itu ayahku. Han akhirnya emosi. Dengan gemetar, ia mengunci kembali pintunya. Setelah semua tenang, mereka mengobrol bersama. Ali bilang di sini ada wabah zombie. Zombie ini berasal dari kota dan memakan seluruh penduduk desa. Ali adalah satu-satunya penyintas di desa, dan Pari adalah satu-satunya penyintas di kota. Ali yang menampungnya di sini. Di belakang rumah ada susu. Tengah malam Ali pergi memerah susu. Setiap hari mereka hanya bisa minum susu dan makan bawang. Sebelum tidur, mereka mengikatkan selendang di perut untuk menahan rasa lapar. Meski agak ragu, Han tetap bermalam di sana. Esoknya, Ali pergi memerah susu. Tapi, karena sapinya kelaparan, ia sudah mati. Ali pulang dengan tangan kosong. Han melihat Ali pulang dengan selamat, dan menyuruhnya pergi dari desa. Tapi, Ali menahannya untuk tetap tinggal. Mereka berdebat. Lalu, sebuah tangan mayat jatuh dari rantang yang dibawa Ali. Ali bilang ia membawa tangan kemana-mana demi keselamatannya. Han merasa ini sudah keterlaluan. Ia merasa dua bocah ini gila, dan keluar dari rumah itu. Di jalan ia melihat seorang wanita sedang main tanah. Han bertanya jalan keluar dari desa. Wanita itu menoleh. Seluruh kulitnya berwarna hitam. Bahkan ia memiliki taring dan matanya melotot. Han membeku. Untung saja Ali mengikutinya. Ia menyuruh Han diam di tempat. Zombie meraung dan menerkamnya. Ia melewati Han dan lari menuju Ali. Ali segera melempar tangan mayat sejauh mungkin. Zombie langsung menerkamnya. Saat zombie menggerogoti makanannya, Han kabur. Ia sampai di sekolah. Di kelas ia melihat pria berkacamata sedang duduk dan terus menulis tanpa menghiraukannya. Han mengajaknya berbicara, tapi pria itu diam saja. Tiba-tiba, pria itu berdiri dan terhuyung-huyung keluar dari sekolah. Ali dan Pari menyusul Han dan menariknya ke dalam kelas. Dari balik jendela, mereka melihat pria tadi. Ia perlahan mengangkat sebelah tangannya. Ali memberitahu Han kalau pria itu dulu adalah kepala sekolah. Ia juga zombie, tapi ia tuli dan buta. Tiba-tiba, kepala sekolah meraung. Lalu ia jatuh dan kejang-kejang di tanah. Ali menutup jendela dan mereka pun mengobrol. Ali memperingatkannya untuk diam dan jangan bergerak, karena zombie itu rabun. Tiba-tiba, seekor zombie mendobrak pintu. Seekor zombie besar dan berbulu lompat ke meja. Ia adalah Raja Zombie, yang juga adalah ayah Pari. Mereka bertiga membeku di tanah. Raja Zombie tak melihatnya. Ia langsung tengkurap tidur. Tapi, ia menoleh dan melihat mereka bertiga. Untung saja penglihatannya buram seperti kaca toilet. Sebenarnya, mereka akan selamat kalau diam.
Tapi, pari yang melihat ayahnya tidak kuat, dan berbicara padanya. "Ayah, tolong jangan makan kami." Mereka berdua hanya bisa menontonnya. Tak ada yang berani bergerak. Tubuh pari dicabik-cabik di depan mata. Zombie memakannya dengan lahap. Sejam kemudian, tubuh pari sudah tak berbentuk. Raja zombie pergi setelah kenyang. Ali bilang, zombie tidak akan makan sesamanya. Ali memungut sebelah tangan pari, dan mengoleskan darahnya di wajah dan mulutnya. Ali bilang, dengan begini, zombie akan mengira kita sesamanya. Lalu, mereka pergi keluar dan meniru gaya berjalan zombie untuk mengelabuhinya. Han berpapasan dengan zombie wanita itu. Ia mendekati Han dan membauinya. "Oh, sesama jenis. Kamu boleh lewat." Han terus maju. Selanjutnya, ia melihat zombie yang memakai ikat kepala. Ia membaui Han juga. "Oh, sesama zombie. Maju, maju." Han dan Ali terus maju. Mereka hampir sampai di pintu keluar. Tapi, di tiang listrik dekat sana, Raja Zombie sedang bersantai. Raja Zombie mengamati gerak-gerik Han. Oh, tampaknya ia juga jadi zombie. Gaya jalan Han berhasil mengelabui Raja Zombie. Kini giliran Ali. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi jelas. Ia melihat Ali diam tak bergerak di sana. Raja Zombie melompat dan menghampiri Ali. Ia mengendus Ali. Ali menatapnya dengan tenang. Saat Raja Zombie membuka mulutnya, Ali mengambil tangan pari dan memakannya. Karena zombie tidak akan makan orang yang makan daging orang. Manusia yang makan daging orang akan diloloskan. Ali mengunyah daging pari. Ia berhasil lolos. Tapi, Han tidak beruntung. Karena ia tidak punya daging. Raja Zombie melihat Han, lalu meraung memanggil teman-temannya. Han langsung lari, tapi malah jatuh ke lubang. Semua zombie menatapnya dari atas. Han menatap mereka dengan putus asa. Raja Zombie melempar tangan pari kepadanya. Kalau Han memakannya segigit saja, ia akan dilepaskan. Tapi, Han menolak. Raja Zombie langsung menerkamnya. Tiba-tiba, Han siuman di dasar lubang. Ia berhasil keluar, dan berteriak memanggil Ali. Tapi, tidak ada siapapun di sana. Semua zombie lenyap. Han menangis frustrasi di tengah hujan. Tiba-tiba, ada sebuah mobil datang. Mereka bertanya Han kenapa. Han bilang di sana ada zombie yang menghabisi warga. Orang-orang ini memberitahunya kalau desa sudah kosong sejak sebulan lalu. Han sangat bingung. Ia tidak tahu kenapa semuanya bisa begini. Mereka mengajak Han naik mobil dan meninggalkan desa. Sampai di sini, kalian pasti bingung. Ada 3 pertanyaan. Kenapa Han tidak mati? Kemana semua zombie itu? Kenapa Han tidak menemukan Ali? Jangan buru-buru, aku akan menjelaskannya. Pria berkacamata hitam yang duduk di belakang. Apa kalian masih ingat dia siapa? Lalu pria dengan ikat kepala di sebelah Han. Itu adalah zombie yang ditemuinya di jalan. Wanita yang sedang menyuapi Han ini adalah zombie wanita yang main tanah itu. Lihat saja indik hidungnya. Lalu supir mobil ini. Semua orang memanggilnya bos. Lihatlah indik di telinganya. Sama seperti milik Raja Zombie. Jadi, mereka semua ada di mobil. Nah, pertanyaannya, kenapa semua zombie berubah jadi manusia? Sebenarnya tidak begitu. Mereka tidak berubah jadi manusia. Tapi, Hanlah yang berubah jadi zombie. Dan menjadi sama dengan mereka. Menurut penglihatan zombie, mereka tetap manusia. Supir di depan yang tak lain adalah ayah Pari bilang, "Jangan khawatir, kamu akan aman bersama kami." Bersama kami, ini berarti Han juga sudah menjadi zombie seperti mereka. Masih ada satu pertanyaan lagi di akhir film. Kemanakah Ali? Ternyata Ali ada di dalam mobil. Aku kaki minyak, sampai jumpa. Sebenarnya film ini menceritakan hukum rimba yang kejam. Kalau kamu makan manusia, kita sama. Kalau kamu tidak makan, kami akan memakanmu.